Tidak membutuhkan waktu yang lama bagi Asriel dan Aurel untuk merespon curhatan dan klarifikasi Miminya. Krisdayanti dan Raul Lemos di podcast Deddy Kombuser. Kedua remaja itu kompak mengunggah tulisan menohok yang jelas ditunjukkan buat ibunya, Krisdayanti dan Raul Lemos. Meskipun tidak menyebutkan satu nama pun di postingan Instastory mereka pada Jumat 12 Juni 2020 malam, dalam barisan kalimat tentang anak dan orang tua itu, Asriel dan Aurel Hermansyah mengisyaratkan bahwa sejatinya orang tua tidak perlu merasakan benar saat salah dan sebaiknya mengutarakan permintaan maaf. Aku tak perlu selalu merasa benar meski di saat sedang salah. Anakku butuh orang tua yang nyata, bukan yang tinggi di awang-awang, sehingga anakku sulit meraihnya. Aku hanya perlu mengakui salah di saat lakukan kesalahan, meminta maaf dan bertanggung jawab bila perilakuku merugikan dirinya. Anakku butuh melihatku sebagai manusia, belajar dariku bagaimana meminta maaf dan bertanggung jawab. Demikian kata-kata dari kelas parenting yang diunggah juga oleh akun Anak Juga Manusia. Dalam podcast Deddy Kombuser, baik Krisdayanti dan Raul Lemos memang sama sekali tidak mengucapkan perkataan maaf. Meskipun sebelumnya sempat diungkapkan Asriel bahwa memaki kakaknya serta pipi dan bundanya. Raul sendiri menegaskan dia sama sekali tidak memaki walaupun menegur Aurel dengan kalimat intonasi tinggi. Usai membalas komentar di Instagram Krisdayanti, Krisdayanti sendiri menyebutkan mendambakan hubungannya dengan mantan suaminya Anang Hermansyah seperti Raul dengan mantan istrinya ataupun kakaknya Yuni Sara dan mantannya yang meski bercerai masih bisa berkomunikasi dengan baik, terutama soal anak. Komunikasi yang tidak baik antara Krisdayanti dan Anang diyakini sebagai salah satu faktor konflik yang sempat mereda terus timbul. Saya merasa nggak beruntung ya. Kenapa suami saya dengan mantannya bisa bersama-sama rukun, saling asih saling asuh, membesarkan anak bersama-sama. Contoh Yuni Sara sama mantannya. Saya pengen bisa komunikasi baik untuk bisa mengantarkan anak-anak lagi. Ya, walaupun cuma sampai 9 tahun. Krisdayanti bersama anak-anaknya sebelum bercerai itu enggak bisa disepelekan, ungkapnya di podcast Deddy Kombuser pada hari Jumat 12 Juni 2020. Krisdayanti menegaskan, meski tidak tinggal bersama Aurel dan Asriel Hermansyah, dia selalu mendoakan mereka. Ibu mana yang tidak menyertakan doa untuk anak-anak, apalagi anak kandung atau anak sambung, apapun labelnya, walaupun
punya takdir masing-masing. Kita bertanggung jawab memberikan suri tauladan untuk mereka. Memiliki empati, tanggung jawab, kepekaan dalam hidup, jelasnya. Krisdayanti berpendapat, apa yang sudah terjadi antara dirinya dan anak-anaknya diperparah dengan netizen yang sudah terpola dan memihak. Saya juga sebetulnya enggak kepingin berbalas di media sosial. Ini kan sebuah keutuhan keluarga yang diusik oleh masyarakat yang sudah dibelah, dipolarisasi. Itu aku sedih sekali, lanjutnya. Dia tak menampik, terkadang iri dengan kebersamaan Aurel dan Asril yang kehidupan baru yang mereka dengan tersaji di media sosial. Apalagi Krisdayanti lebih sering mengetahui kabar mereka dari mengintip media sosial Asril dan Aurel. Saya memang stalker mereka. Saya lihat perkembangan anak-anak yang besar lewat Instagram, bahwa saya tahu dari orang lain tentang mereka. Mau direspon mau enggak direspon, saya selalu tanya. Saya kadang ada keletihan di hati kecil saya melihat atau menyimak postingan anak-anak sudah bahagia dengan kehidupan yang baru, timpalnya. Saya selalu tanya kabar mereka, cuma saya nggak tahu seperti ada tembok. Saya kepingin yang namanya mencintai miminya dan mencintai siapapun pasangan. Adik-adiknya enggak usah ditanya setiap hari. Entah itu follow Instagramnya, sebut nama adiknya, anak-anak dari pernikahannya dengan Raul. Itu yang saya enggak dapetin, jelasnya. Sementara di sisi lain, masa lalu Krisdayanti rasanya sulit dilepaskan dari berbagai tudingan. Saya rasa enggak fair mengungkit masa lalu. Justru kita berterima kasih dengan masa lalu karena sudah mengantarkan ke keluarga masing-masing, jelasnya. Sedangkan Raul menginginkan agar Krisdayanti mendapatkan perlakuan sayang yang sama seperti Asril dan Aurel ke ibu sambungnya mereka, yaitu Asanti. Aku kembali lagi kepada hal yang kita rasakan. Hati kita sebenarnya menginginkan mereka berdua dekat sama miminya seperti dekat sama bundanya. Enggak usah saya, ungkapnya di podcast Raul Lemos pada hari Jumat 12 Juni 2020. Jikalau suatu hari nanti Aurel dan Asril juga menyayanginya, itu akan jadi anugerah terbesar. Kalau bisa, itu anugerah terbesar dari Allah. Kalau belum bisa, hormati ibu mereka. Tapi kalau bisa, itu sesuatu yang luar biasa, anugerah yang tiada duanya. Raul menegaskan, dia tak masalah jika Krisdayanti mau ketemu anak-anak di luaran tanpa dirinya. Begitu juga jika mau datang ke rumah mereka. Hanya saja memang Raul melarang Krisdayanti menemui anaknya di rumah Anang. Itu aturan. Kalau saya menerapkan aturan,
Kan ada Nyonya Asanti, istri Anang. Kalau mereka, Aurel dan Azril, datang ke rumah mereka, datang aja, no problem. Masalahnya tidak datang tandasnya. Satu sisi, melihat persoalan saat ini, Raul sejatinya menginginkan peran Anang dan Krisdayanti untuk menyelesaikan. Aku lebih mengharapkan Aurel dan Azril, anaknya Krisdayanti dan Anang, seperti aku komunikasi dengan mantan istriku lancar. Suami mantan istrinya juga tidak mau ikut campur komunikasi mantan istri dan anak-anak. Mereka berdua, Anang dan Krisdayanti, yang komunikasi. Mau Krisdayanti komunikasi dengan Anang, aku nggak jelas, bebernya.